warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Putra Pangestu NPM 1914151074. Perkenalkan, nama saya Anastia Monikasari dengan NPM 1914151024. Saya Rohmi Aisyah dengan NPM 1914151073. Kami dari kelas C, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh entrepreneur untuk memenuhi tugas pada praktikum mata kuliah kewirausahaan. Kelompok kami akan membahas atau menjelaskan tentang salah satu tokoh entrepreneur Indonesia, yaitu Amanda Cole. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Putra Pangestu. Berikut biografinya, yaitu nama Amanda Susanti Cole, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juni 1990, alumni perguruan tinggi di Manchester, Inggris, jabatan sebagai CEO Sayurbok dan CEO founder. Jadi Amanda Cole ini berhasil membangun Sayurbok hingga memiliki 50.000 lebih pelanggan dan 1.000 pengiriman sayur buah dalam seharinya. Yang selanjutnya ada konsep bisnis. Berbicara konsep bisnis, Sayurbok ini menerapkan fresh product platform dan berfokus memotong rantai distribusi. Para konsumen yang ingin memesan setidaknya memesan di 2 hari sebelum agar sayuran atau buah-buahan yang dikirim itu dalam keadaan segar. Dengan menerapkan konsep tersebut memungkinkan konsumen untuk mendapatkan berbagai bahan segar dan produk berkualitas langsung dari petani dan produsen lokal. Saat ini terhitung ada ratusan petani yang bermitra di Sayurbok dan dari berbagai daerah juga. Jadi selain itu, dasar bisnis Sayurbok ini sekaligus ingin membantu para petani dengan menghubungkan antara pasar dengan petani lewat teknologi digital. Berikutnya yaitu manfaat. Manfaat yang didapat para petani yang bermitra adalah mereka akan dimudahkan dalam pendistribusian langsung ke konsumen. Para petani juga akan diedukasi dan semua sistem penjualan diterapkan secara transparan. Selanjutnya yaitu kelebihan Amanda Cole. Yang pertama yaitu berani mencoba. Amanda memutuskan berhenti dari bekerja dan memilih sebagai wirausaha atau petani sayur. Yang kedua yaitu rasa peduli. Amanda melihat ada beberapa tanaman yang tinggi dari sisi nilai tapi sulit tembus dalam penjualan, sekaligus ingin membantu para petani dengan menghubungkan antara pasar dengan petani lewat teknologi digital. Berangkat dari hal ini, Amanda akhirnya mencoba melahirkan bisnis produk makanan terutama sayur dan buah-buahan organik yang dinamakan Sayurbok. Berikutnya yaitu menjalin kerjasama. Amanda pun bertemu dengan Rama Notowijo yang kemudian menjadi CEO founder dan penasihatnya. Rama juga memiliki ketertarikan di bidang pertanian. Kerjasama Amanda dan Rama terus berlanjut dan telah mengarah ke pengembangan yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pengembangan. Amanda pun menyadari bahwa ia dapat membantu para petani lokal menanam tanaman sesuai permintaan di lahan mereka. Sekaligus, Amanda tidak memiliki permintaan terus meningkat. Amanda beralih ke situs web, sehingga pada akhirnya aplikasi Sayurbok dengan slogan "Klik Panen Kirim" tersedia di Play Store dan App Store. Aplikasi ini pada Juli 2016 mulai aktif. Yang terakhir yaitu sukses. Selain mengeluarkan Sayurbok, Amanda juga mengeluarkan produk-produk lain yaitu berupa buah, telur, dan susu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh produk dari Sayurbok. Nah, seperti namanya, Sayurbok sendiri menjual berbagai macam sayuran yang segar dari petani langsung, seperti bayam, brokoli, kangkung, sayur kol, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Sayurbok sendiri juga tidak hanya menjual sayur-sayuran, tetapi mereka juga menjual buah-buahan segar
seperti ada pisang, mangga juga ada berbagai jenis mangga yang dijual, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan dilihat dari website Sayurbox sendiri, ataupun dari e-commerce Sayurbox, dan juga bisa dilihat di Instagram Sayurbox, mereka juga menjual berbagai bahan protein seperti daging ayam, daging sapi. Mereka juga menjual ikan segar, dan bahkan mereka juga menjual telur ayam. Lalu mereka juga menjual minuman sehat seperti susu. Selanjutnya ada tarif Sayurbox. Nah, untuk para konsumen saat ini, itu tidak dibatasi dalam pemesanan. Pemesanan produk Sayurbox sendiri, jika pembelinya berbelanja di bawah Rp100.000, maka akan dikenakan biaya pengantaran atau biaya delivery sebesar Rp20.000. Harga yang ditawarkan Sayurbox sendiri mulai dari Rp3.000 hingga Rp35.000 untuk buah-buahan, dan harga yang lain menyesuaikan untuk produk-produk yang lain, produk sayur maupun produk daging. Nah, selanjutnya, pembeli Sayurbox sendiri rata-rata sebesar 50% itu wanita di usia 23 hingga 35 tahun. Sisanya ada juga pembeli pria. Nah, per hari Sayurbox sendiri mengirimkan kapasitas antara 1.000 hingga 5.000 pengiriman ke konsumennya. Selanjutnya, ada omset bisnis. Nah, untuk omset, terhitung dari 2016, pertumbuhannya cukup positif. Untuk year on year atau Y-on-Y, sudah mencapai double digit. Pada awal usaha, itu hanya bisa maintain grup tani yang dahulu transaksi sekitar Rp1 juta, sekarang bisa mencapai Rp10 juta dengan volume yang bertambah. Nah, peningkatan pendapatan ataupun omset ini sendiri juga disebabkan oleh bertambahnya konsumen dan juga bertambahnya lokasi pemasaran produk dari Sayurbox itu sendiri. Saat ini, Sayurbox telah melayani lebih dari 3.000 konsumen di area Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dan jumlah ini terus bertambah setiap bulannya. Nah, ini beberapa sumber yang kami jadikan acuan dari PPT ini. Saya kembalikan ke moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.